Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan keluarga yang begitu harmonis, di mana saat itu Alina yang baru pulang kerja dari Bangkok sangat senang melihat suami dan juga anaknya datang menjemput ke bandara. Karena pekerjaan Alina ini adalah just tipper alias jasa titip barang, yang mana sering melakukan perjalanan ke luar negeri untuk memenuhi pesanan kliennya. Sedangkan suaminya sendiri yang bernama Reza bekerja di bidang properti. Tugas orang tuanya sama-sama. Kal, keluar Kal, Bapak udah pulang. Ya. Setibanya di rumah mereka pun disambut sama Karyo dan Bakar yang merupakan asisten rumah tangganya. Alina pun langsung memasuki kamar anaknya yang masih kecil untuk melepas rasa rindu. Ia sangat bersyukur karena tahun ini begitu berkah, di mana Malik baru lahir dan mereka bisa pindah ke rumah yang baru. Ditambah lagi Reza juga sudah mendapatkan calon pembeli rumah yang lama. Jadi tahun depan mereka bisa mewujudkan mimpinya, yakni berangkat haji. Ayo tenan nih. Tak lama kemudian babysitter yang baru akhirnya sampai di rumah. Karyo yang berada di luar pun sangat terpukau begitu melihat kecantikannya. Ya, dia adalah Asi. Berbeda dengan Bakar yang entah kenapa terlihat begitu sinis, sembari meminta Asi untuk menunjukkan tanda pengenalnya. Namun Alina mengatakan kalau itu semua nggak perlu karena kemarin Asi sudah mengirimkan semua data-datanya. Tapi dia belum ngasih KTP, Bu. Nanti kalau Masih misalnya... udah kasih CV-nya ke saya. Di momen itulah Asi pun menggendong Malik untuk pertama kalinya, anak yang akan dia rawat dan jaga ke depannya. Tak lupa Alina juga memperkenalkan suaminya yang saat itu ingin berangkat kerja. Mereka berdua pun saling berkenalan satu sama lain sampai akhirnya Reza pamit pergi. Melihat keromantisan Alina dan Reza, para tetangganya pun sampai dibuat iri dan berharap keharmonisan itu ada di dalam rumah tangganya juga. Sama Ali juga tuh. Ya kakak. Dah. Kalau pergi kerja tuh, gini dicium gitu. Di sisi lain Bakar memperlihatkan semua ruangan yang ada kepada Asi, sembari menjelaskan pekerjaan setiap orang di rumah ini termasuk Karyo yang merupakan supir pribadinya. Bakar juga memberitahu bahwa setiap hari Jumat, majikan mereka selalu bersedekah makanan dan uang untuk yatim piatu. Mendengar hal itu Asi pun sangat senang karena dia bisa mendapatkan atasan yang baik. Sampai di titik di mana Alina meminta Asi untuk istirahat di kamarnya, karena nanti sore dia sudah bisa memulai kerja. Namun entah kenapa Bakar ngerasa ada yang janggal seakan-akan kedatangan Asi ke rumah ini ada udang di balik batu, alias ada maunya. Maka dari itu dia diam-diam memberitahu hal ini kepada Bu Alina, namun atasannya itu malah nggak percaya dan menganggap kalau Asi itu orang baik. Kembali lagi di saya. Kalau pesanannya Step terus sampai 100. Aku tanya. Keesokan harinya di saat Alina dan teman-temannya sedang sibuk berjualan. Di momen itulah tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara tangisan Malik. Sontak Alina pun sangat terkejut begitu melihat Asi sedang mengeluarkan sesuatu di dalam mulut anaknya. Yang mana ternyata itu adalah kancing baju miliknya sendiri. Saya maafin mama ya Allah. Sementara itu Reza yang sedang bermain futsal, tiba-tiba diminta untuk segera pulang ke rumah dan istrinya sudah menjelaskan apa yang terjadi tadi siang. Maka dari itu saat sampai di rumah, Reza pun sangat berterima kasih kepada Asi karena telah menyelamatkan nyawa anaknya. Sedangkan Alina tak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri karena saking sibuknya sampai nggak sadar kalau Malik lagi memainkan kancing bajunya. Mendengar hal itu Reza berusaha menenangkan dengan mengatakan kalau di dunia ini nggak ada ibu yang sempurna. Karena yang terpenting sekarang Malik baik-baik aja. Malik itu memang lagi umurnya suka eksplor sesuatu. Ya, jadi itu bukan salah kamu. Di pagi harinya Asi diminta membuatkan jus untuk Pak Reza. Namun tak kenapa Bakar sangat marah begitu melihat Asi menambahkan madu sebagai pengganti gula pasir yang habis. Karena takutnya rasanya jadi beda. Pengganti gula. Gak pernah ya saya ngelakuin kayak gitu ya. Nanti kalau lain rasanya gimana? Di sisi lain Reza sendiri sangat senang setelah mendapat kabar bahwa transaksi rumahnya sudah selesai semua. Saat Reza meminum jus buatan Asi, dia merasa ada yang berbeda, di mana rasanya sangat enak sampai-sampai meminta Bakar agar banyak belajar dari Asi. Tapi kan
Bu, itu kan madunya madu obat. Soalnya kan ada. Bakar, nanti kalau bikin jus, minta ajarin nasi aja. Sampai akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi, di mana malam harinya Asih pun kembali membuatkan jus untuk Pak Reza yang saat itu posisinya lagi menonton timnas. Di momen itulah dia tak sengaja melihat gunung Asih dari celah-celah yang terbuka. Hal itulah yang membuatnya jadi gagal fokus, mau lanjut nonton timnas atau melihat gunung kembar yang ada di sebelahnya. Namun sayangnya momen tersebut hancur, karena Alina baru aja pulang ke rumah setelah mengikuti pengajian bersama Pak Ustadz. Dia juga mengingatkan bahwa besok rencananya akan berliburan ke Puncak Bogor. Singkat cerita mereka pun telah sampai di Hotel Green Peak untuk menyimpan barang-barangnya. Namun entah kenapa kepala Asih tiba-tiba terasa pusing. Melihat hal itu Alina yang khawatir pun menyuruh untuk istirahat. Dan untuk urusan anak-anak kali ini biar jadi tanggung jawabnya. Mendengar hal itu Asih pun sangat senang dan berterima kasih kepada atasannya itu. Namun saat ingin masuk ke dalam mobil, Reza baru sadar kalau ponselnya ketinggalan di kamar. Alhasil dia pun meminta istri dan juga anak-anaknya untuk menunggu sebentar di dalam mobil, sementara dia sendiri akan kembali ke hotel untuk mengambil ponselnya. Di momen itulah, secara mengejutkan Reza melihat Asih terkapar di lantai dengan pakaian yang sedikit terbuka. Awalnya Reza merasa canggung, tapi ujung-ujungnya dia pun mengambil handuk dan mengangkatnya ke atas kasur. Sorry Asih, sorry. Di meja jadi saya masukin tas saya kamu. Kamu beneran udah nggak apa-apa tapi kan mau saya ambilin. Dari kejadian itulah membuat iman Reza sedikit demi sedikit mulai goyah. Bahkan saat berliburan di kebun binatang pun seringkali dia membayangkan gunung kembar milik Asih dan bentuk tubuhnya yang mirip gitar Spanyol itu. Malam harinya saat Alina dan anak-anaknya sudah istirahat, Reza yang masih penasaran pun diam-diam beranjak dari kasurnya dan melihat Asih sedang keramas di kamar mandi. Tanpa mereka sadari bahwa saat itu Alina juga terbangun dari tidurnya dan melihat suaminya telah menghilang dari kamar. Di momen itulah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa suaminya telah melakukan perbuatan zina. Mas, Yang ternyata itu semua hanya mimpi. Sontak Reza pun mengucapkan istighfar untuk menenangkan dirinya. Namun gak lama dari itu godaan berikutnya kembali muncul. Saat terbangun dari tidurnya Reza seperti mendengar suara dari arah kamar anaknya, yang mana ternyata ada Asih sedang memperbaiki hordeng. Secara tiba-tiba dia pun terjatuh dan Reza yang melihat itu langsung menolongnya. Namun saat ingin kembali ke dalam kamar, Asih pun yang tak tahan lagi langsung menutup pintu dan mereka berdua akhirnya melakukan silaturahmi. Di pagi harinya Alina ingin mengantar anaknya pergi ke sekolah. Namun Rere justru memaksa Mbak Asih untuk ikut karena ingin mendengar lebih banyak tentang cerita dongengnya. Meski awalnya Alina sempat melarang, karena tugas Mbak Asih adalah menjaga Malik di rumah. Namun karena anaknya keras kepala mau gak mau dia pun menuruti permintaan tersebut. Asih nanti kamu pulangnya naik ojek atau taksi gitu gak apa-apa kan? gak apa-apa Kak. Oh yaudah, jalan. Lihat ya Mas. Sementara itu Mbak Kar entah kenapa merasa gak nyaman melihat Asih dan Pak Reza berada di dalam mobil yang sama. Dan benar aja, setelah mengantar Rere ke sekolah, bukannya langsung pulang ke rumah. Reza malah mengajak Asih untuk mampir dulu ke rumah yang di Cinere dengan alasan ingin mengambil foto untuk kliennya. Setibanya di sana Reza terlihat buru-buru, setelah menyadari otongnya sudah mulai mengeras. Meski awalnya Asih ingin menunggu di dalam mobil, namun setelah melihat Reza kesulitan membuka pintu, pada akhirnya dia pun datang membantu. Dan ronde kedua pun dimulai. Sabar Pak. Setelah melakukan kenikmatan tersebut, mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan agen properti, di mana Reza pun beralasan kalau wanita ini adalah calon pembeli dan sudah mendapatkan izin survei dari kantor. Padahal beberapa hari yang lalu rumah ini sudah terjual sepenuhnya. Ada, saya udah report ke kantor kok. Hari ini mau lihat-lihat rumah. Makasih ya Pak. Setelah pulang ke rumah, Asih kembali menjalani rutinitasnya. Namun tak lama Reza pun masuk ke dalam kamar untuk melanjutkan ronde ketiga. Karena kebetulan hari itu Alina masih berada di Bandung dan Rere masih belum pulang dari sekolah.
Sontak Reza mulai berani menyentuh Asi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhasil mendaki gunung. Di sisi lain Alina dan asistennya yang bernama Anggi sedang sibuk-sibuknya bertemu dengan klien, di mana dia ingin memesan tas branded dengan beberapa varian yang berbeda-beda. Mau nggak mau Alina pun harus pergi ke luar negeri lagi untuk memenuhi keinginan tersebut. Sementara itu Karyo mulai bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini Pak Reza selalu pulang cepat. Padahal istrinya masih ada di Pondok Indah dan Rere juga masih ada di sekolahnya. Mendengar hal itu, Mbak Kar pun yang penasaran ingin masuk ke dalam kamar Malik. Namun entah kenapa pintunya malah dikunci. Dan dia seperti mendengar ada suara desahan kenikmatan. Maaf Pak. Kenapa Mbak? Enggak maaf. Namun setelah dibuka ternyata hanya ada Pak Reza yang sedang menggendong anaknya. Di mana Asi sendiri bersembunyi di balik hordeng dan segera kembali ke kamarnya. Kecurigaan yang semakin kuat itu membuat Mbak Kar sangat marah dan tidak mempercayai lagi perkataan Asi. Dia juga memperingatkan akan melaporkan kepada Bu Alina jika Asi ada hubungan tertentu dengan Pak Reza. Dari mana kamu tadi? Hah? Kalau sampai kamu ada apa-apa sama bapak, saya bilangin ibu. Malam harinya saat Mbak Kar lagi membawa cucian kering ke bawah, tiba-tiba dia terjatuh setelah tak sengaja menginjak cairan sabu di tangga. Dari kejadian itulah membuat Mbak Kar langsung dibawa ke rumah sakit, di mana dokter memberitahu kalau tulang engkelnya retak dan harus menjalani operasi. Melihat hal itu Asi pun hanya tersenyum seakan-akan ini semua adalah perbuatannya. Singkat cerita operasi pun berjalan dengan lancar dan Mbak Kar sendiri meminta izin untuk pulang kampung. Karena dengan kondisi seperti ini yang ada malah nyusahin atasannya. Pak, hati-hati di jalan ya. Baik Pak. Dan Mbak, hati ya. Sementara itu Karyo yang sedang belanja di supermarket tak sengaja melihat Asi di pinggir jalan. Seperti lagi menunggu seseorang. Namun siapa yang sangka orang itu adalah Pak Reza. Tanpa pikir panjang Karyo pun diam-diam mengikuti mereka berdua dari belakang. Sampai akhirnya tiba di rumah Cinere yang akan dijual. Di momen itulah Karyo melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa selama ini Asi ternyata menjalin hubungan terlarang dengan atasannya. Sepulangnya ke rumah Karyo tanpa basa-basi langsung mempertanyakan kenapa Asi tega melakukan ini kepada Bu Alina. Sembari menunjukkan bukti rekaman videonya. Sontak Asi pun yang panik diam-diam menghapus rekaman tersebut dan mengatakan kalau itu semua adalah fitnah. Gak ada. Kamu hapus ya? Keesokan harinya Asi pun mengadu kepada Bu Alina kalau Karyo telah mencuri baju tidur milik mereka berdua. Awalnya Alina sendiri nggak percaya sampai akhirnya dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa barang tersebut ada di dalam lemari. Meski Karyo berusaha menjelaskan kalau ini semua bukan perbuatannya. Namun Reza yang emosi langsung memutuskan untuk mengeluarkan Karyo di hari itu juga. Astagfirullah. Itu punya siapa, Bu? Tuh. Kenapa ada di situ, Kang? Ya tahu, saya nggak tahu. Sini. Setelah Mbak Kar dan Karyo tidak bekerja lagi di rumah itu, Reza dan Asi semakin leluasa untuk bermain kuda-kudaan. Mereka bahkan mempraktekkan banyak gaya yang sering ditontonnya. Sampai di suatu hari Reza yang keluar dari kamar Asi tak sengaja dilihat oleh Rere yang baru pulang dari sekolah, bahkan saat makan malam. Dengan polosnya Rere membibirkan kejadian tadi di depan ibunya. Mendengar hal itu Reza dengan tenang mengatakan hanya ingin mencari setrikaan di kamar Mbak Kar dan mungkin anaknya salah lihat. Sayang, itu papa dari kamarnya Mbak Kar nyari setrikaan, bukan dari kamar Mbak Asi. Kamu Mbak Asi salah di kiri, kamarnya Mbak Kar di kanan. Tapi meski begitu Alina mulai curiga apa jangan-jangan suaminya ada hubungan tertentu dengan Asi. Bahkan saat berada di dapur pun, dia tak sengaja mendengar Asi memanggil suaminya dengan sebutan Mas Reza. Sementara itu kita diperlihatkan Karyo mendatangi teman dekatnya yang bernama Indro untuk mengembalikan rekaman video yang terhapus di ponselnya. Karena yang terpenting Bu Asi harus tahu fakta yang sebenarnya bahwa suaminya itu telah selingkuh. Kamu bisa ngembalin data yang udah dihapus? Ini, ya gampang. Oh, berarti aku minta tolong ya ini ya. Foto-foto yang udah dihapus di HP ku ini. Kita kembali ke Alina.
Di mana malam itu dia berpamitan kepada suami dan juga anak-anaknya untuk berangkat ke Dubai. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba Karyo menghubungi untuk memberitahu kalau dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Pak Reza dan Asi pernah melakukan perbuatan zina di rumah yang lama. Melihat rekaman video itu, Alina pun sontak terkejut dan meminta Anggi untuk putar balik ke rumahnya. Sementara itu di rumah setelah menidurkan anak-anaknya, Reza pun siap untuk melanjutkan ronde yang berikutnya, di mana Asi sendiri sudah menyiapkan nuansa romantis dan meminta Reza agar jangan buru-buru, tanpa mereka sadari bahwa saat itu Alina sudah masuk ke dalam rumah. Tapi anehnya meski sudah ketahuan, Reza tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun, sampai-sampai memaksa Alina untuk meninggalkan rumah ini. Dan Asi juga mengatakan dengan lantang kalau mereka berdua saling mencintai. Mendengar hal itu, amarah Alina pun semakin memuncak, sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Kamu yang keluar dari rumah. Keluar! Stop. Rere pun yang terbangun dari tidurnya langsung melihat pertengkaran tersebut, dan menganggap kalau ibunya itu adalah orang jahat karena telah menampar Mbak Asi berkali-kali, tanpa tahu fakta yang sebenarnya. Keluar kamu! Keluar! Lihat gak? Hingga pada akhirnya Alina pun dipaksa keluar dari rumahnya sendiri, dan Eva yang melihat hal itu pun berusaha menenangkan temannya itu. Tak lama kemudian Anggi pun membawa Alina ke apartemennya, di mana dia sendiri juga masih nggak menyangka kenapa Reza tega melakukan perbuatan ini. Padahal yang kita tahu Alina ini sangat cantik, sukses, taat beragama, banyaklah pokoknya. Bahkan menyedihkannya lagi, saat ingin menjemput anaknya ke sekolah, Rere justru terlihat sangat ketakutan dan memilih untuk pulang bersama Mbak Asi. Melihat hal itu lagi-lagi emosi Alina kembali memuncak dan menganggap kalau Asi telah mencuci otak anaknya. Anggi yang tak tahan langsung menyerang wanita itu, sehingga keributan di antara mereka kembali terjadi. Gak mau. Kenapa gak mau sama mama? Dasar pembantu gak tahu diri ya. Singkat cerita, ibu kandung Alina pun datang ke apartemen untuk menenangkan anaknya. Tak hanya itu, Karyo, Bakar, dan para tetangga terdekatnya pun juga hadir untuk membantu mencarikan solusinya. Beberapa dari mereka yakin kalau Asi itu menggunakan ilmu hitam alias pelet. Apalagi Pak Reza orangnya sangat rajin beribadah dan cuma itu satu-satunya cara agar melunturkan imannya. Dari sinilah kita diperlihatkan fakta yang sebenarnya, di mana sejak awal Asi sudah mempunyai niat jahat. Dimulai dari mencampurkan ramuan pemikat, terus memperlihatkan sedikit gunung kembarnya, mencelakai Bakar, memfitnah Karyo, semua itu sudah ada di dalam rencana busuknya. Maka dari itu Karyo pun meminta izin kepada Alina untuk masuk ke dalam rumahnya, karena dia sangat yakin Asi pasti menyimpan sesuatu di dalam kamar. Dadah Bunda. Dadah. Kebetulan pagi itu Reza akan mengantar Rere pergi ke sekolah. Di momen itu Karyo diam-diam masuk ke dalam dan menemukan bungkusan aneh di dalam lemari Malik. Yang jelas pasti ini adalah peletnya. Secara tiba-tiba mulai terdengar suara langkah kaki Asi, dan Karyo yang panik pun memutuskan untuk keluar melalui jendela, dibantu sama Riko yang membawakan tangga dari rumahnya. Aman, cepetan. Meski awalnya Asi sempat melihat sekilas bayangan, namun setelah diperiksa dia tidak menemukan siapapun di dalam maupun di luar rumahnya. Setibanya di apartemen, Karyo pun membuka bungkusan tersebut, di mana di dalamnya berisi mantra-mantra menggunakan bahasa Jawa. Melihat hal itu, Pak Ustadz menceritakan kalau sihir itu sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad sendiri juga pernah terkena sihir dari seorang pria Yahudi bernama Labid, memanfaatkan rambut dan sisir beliau. Setelah itu, Pak Ustadz pun meminta agar Alina membacakan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas untuk menghilangkan sihirnya. Tapi itu juga tergantung seberapa kuat sihir yang dikirim. Maka dari itu alangkah baiknya Reza harus dibawa ke rumah ini untuk melakukan proses ruqyah. Tapi itu nanti juga sangat tergantung seberapa kuat sihirnya. Reza dan anak-anak bisa dibawa kemari. Di sisi lain Asi sendiri sangat terkejut begitu mengetahui kalau pelet-peletnya telah menghilang dari lemari.
Sontak hal itu membuat Rere kembali sadar dan mulai merindukan ibunya. Meski Asi berusaha mencuci otaknya kembali, akan tetapi Rere tetap percaya dengan ibunya. Sementara itu Riko sendiri berhasil mengajak Reza ke tempat futsal, tanpa dia sadari bahwa itu semua hanyalah jebakan, yang mana Pak Ustadz sudah menunggu kedatangan mereka berdua dan berhasil membuat Reza pingsan. Tanpa berlama-lama Reza pun dibawa ke rumah Pak Ustadz untuk melakukan ruqyah, agar pengaruh sihir itu benar-benar menghilang sepenuhnya. Melihat hal itu, Alina pun hanya bisa menangis karena selama ini sudah bersikap sombong. Karena dia selama ini berpikiran tidak akan ada orang yang bisa mengganggu rumah tangganya. Sang ibu pun berusaha menguatkan anaknya itu dengan mengatakan kalau pernikahan itu ibarat perahu di tengah lautan. Alina nggak akan pernah tahu kapan badai akan datang. Di tengah perbincangan itu tiba-tiba Rere menghubungi ibunya untuk memberitahu kalau Mbak Asi itu orang jahat. Mendengar hal itu, Alina pun langsung memutuskan untuk membawa anaknya ke rumah. Setelah Pak Ustadz membacakan ayat-ayat ruqyah, Reza pun kembali sadar dari pingsannya itu. Awalnya semua orang yang ada di sana mengira masalah ini sudah selesai, tapi ternyata Reza malah kembali memberontak sembari memanggil nama Asi. Pak Ustadz mengatakan kalau kemungkinan masih ada benda lain di dalam rumah itu. Maka dari itu Budina berusaha menghubungi Alina agar sekalian mencari benda tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di sisi lain Asi sendiri sedang melakukan ritual khusus dan hal itu dimanfaatkan Alina untuk masuk ke dalam rumah. Di mana dia sangat senang begitu melihat anaknya baik-baik aja. Namun gak lama dari itu sang ibu memberitahu kalau Alina harus menemukan benda yang dimaksud Pak Ustadz dan menyuruh untuk langsung membakarnya. Karena kalau enggak sihir yang berada di tubuh Reza akan sulit menghilang. Tanpa mereka sadari bahwa Asi mendengar percakapan itu, sehingga keributan di antara mereka pun terjadi. Secara tiba-tiba Alina kerasukan Iko Uwais dan berhasil mengunci Asi di dalam kamar. Setelah itu dia pun mencari barang ke segala tempat, sampai akhirnya Alina menemukan sesuatu yang janggal di atas plafon kamar pribadi Asi. Dan benar aja, setelah diperiksa ternyata kotak yang berisi sihir pelet itu ada di dalam sana. Tanpa berlama-lama Alina pun membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum membakarnya, berbarengan dengan Pak Ustadz yang masih melakukan proses ritual. Di momen itulah tubuh Asis terasa terbakar. Bahkan dukun yang membantunya dari kejauhan pun seketika muntah darah. Secara tiba-tiba Asis berhasil mendobrak pintu sehingga keributan di antara mereka kembali terjadi. Asi pun dengan kejamnya menyandra Rere dan Malik. Melihat hal itu Alina memohon agar Asi tidak menyakiti anak-anaknya. Dia bahkan rela memberikan apapun termasuk nyawanya sendiri. Sontak Rere menggigit tangan wanita psikopat itu yang membuatnya terpeleset dari lantai rooftop. Meski awalnya Alina berusaha membantu, namun sayangnya takdir berkata lain, di mana wanita psikopat itu meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Tak lama kemudian Budina dan Anggi pun datang ke rumah. Mereka berdua pun sangat terkejut begitu melihat Asi tergeletak di jalan dengan kondisi rumah yang terjadi kebakaran. Tanpa berlama-lama Anggi pun menghubungi damkar dan rumah sakit untuk meminta bantuan. Sementara itu Reza yang baru aja sadar terlihat kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Masuk dulu ya Bu ya. Ibu tarik napas yang dalam 5 detik. Singkat cerita beberapa hari kemudian kita diperlihatkan Reza yang saat itu ingin mendatangi rumah Alina yang baru. Sekaligus ingin meminta maaf atas kejadian-kejadian sebelumnya. Bahkan setelah mendengar ceramah dari Pak Ustadz, dia terlihat sangat menyesal dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Awalnya Alina masih merasa ragu. Sampai akhirnya dia pun mau mencoba sedikit demi sedikit untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya itu.
Pak Ustadz juga menegaskan kalau Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Maka dari itu jangan berprasangka buruk karena di balik cobaan ini pasti ada hikmahnya. Maka la tahzan yang artinya jangan bersedih pada saat cobaan itu datang. Itulah dia teman-teman akhir dari cerita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Bye-bye.